Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja berada. Jumpa lagi di hari Sabtu 10 September 2022 dalam tema perbandingan komunio terkuat di dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tahu apa artinya komunio. Komunio artinya persekutuan. Hari ini kita diajak untuk membuat pilihan, membangun komunio dengan kekuatan yang menjaga dan melindungi kita, atau tetap berkehendak membangun komunio atau persekutuan dengan roh jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, persekutuan atau komunio terkuat di dunia yaitu persekutuan dengan Tuhan, dengan Kristus, putranya. Dan Rasul Paulus memberitahu kepada kita bahwa oleh pembaptisan suci kita bersekutu dengan Kristus, bersekutu dengan Tuhan dalam Kristus putranya, di mana Kristus menjadi kepala tubuh, yaitu gereja, semua orang yang percaya kepada Kristus. Pada zamannya Yesus menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Ia hadir dan menyembuhkan banyak orang sakit. Ia mengusir roh-roh jahat yang membelenggu manusia pada zamannya. Dan kita tahu roh-roh jahat itu keluar dari manusia. Roh-roh jahat itu tunduk menyembah kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sudah jelas bagi kita bahwa komunio terkuat di dunia adalah bersekutu dengan Kristus, mendengarkan sabdanya dan melaksanakan sabdanya. Kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sehat. Atas alasan itu Rasul Paulus pada hari ini melarang kita. Rasul Paulus memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang bijaksana, dan dia melarang kita untuk menghentikan komunio dengan roh jahat dalam setiap penyembahan berhala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penyembahan berhala berarti menyembah kepada roh-roh jahat. Rasul Paulus mengajak kita berhenti karena penyembahan berhala kepada roh jahat itu merusak kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, dan masyarakat kita. Pemazmur mengajak kita pada hari ini, pemazmur sebagai orang beriman, orang yang membangun komunio dengan Tuhan, memberi kesaksian kepada kita bahwa ia membawa persembahan kepada Allah yang telah menjaga dan melindunginya. Ia mengagumi dan percaya kepada Allah sebagai pribadi yang hadir dengan kebaikannya yang luar biasa. Dan oleh karena itu kepada Dia ia mempersembahkan syukur dan berjanji untuk memenuhi nasarnya atau janjinya kepada Allah, dan janji orang-orang benar, yaitu mewujudkan kebaikan itu di dalam kehidupan bersama, menjadi saksi cinta kasih Allah kepada manusia, kepada dunia.
beda, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan orang yang menyembah berhala, yang bersekutu dengan roh jahat. Persembahan syukur mereka yaitu persembahan manusia kepada penghulu setan, yang mereka percaya bahwa penghulu setan itu memberi kekuatan kepada mereka. Jadi persembahan kepada setan, percaya kepada setan, dan persembahan kepada setan, persembahan syukur mereka yaitu memakan manusia. Atau orang sering katakan manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Jika kita bersekutu dengan roh jahat, kita menjadi serigala bagi manusia yang lain. Mungkin setiap hari kita tersenyum, begitu ramah dengan saudara-saudara kita, tetapi ternyata kita sedang bersekutu dengan roh jahat. Dan justru roh jahat itu, misi roh jahat, tugas perutusan roh jahat kepada sekutu-sekutunya, yaitu supaya mereka menghancurkan hidup manusia, supaya mereka memakan manusia, mencerai-beraikan, bukan mempersatukan, bukan memulihkan dan menjaga hidup kita. Nah, hati-hati kita bersekutu dengan roh jahat dalam setiap penyembahan berhala. Kita sendiri akan merusak diri kita dan hidup kita. Kalau kita ingin berhenti bertobat, berhenti bersekutu dengan roh jahat, bersekutu dengan Kristus, maka Yesus akan menghancurkan roh jahat itu dari dalam diri kita, dan kita menjadi manusia yang sehat, bukan manusia dengan hati serigala. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita sedang bersekutu dengan roh jahat yang suka memakan manusia? Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat menakutkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini Yesus mengajak kita untuk mendengarkan Dia, untuk membangun komunio dengan Dia dan berjalan bersama Dia dan mewujudkan misi cinta kasih, mencintai saudara-saudara kita dengan segenap hati. Dengan itu kita membangun, bagaikan orang-orang yang membangun rumah di atas dasar yang kuat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, kamu menyebut aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak mendengarkan dan melaksanakan firman-Ku. Orang-orang yang tidak mendengarkan dan melaksanakan firman Allah, hidup mereka bagaikan rumah di atas dasar yang tidak kuat. Membangun rumah di atas pasir, ketika banjir dan badai datang, maka rumah itu akan roboh. Bapak Ibu Saudara-saudari, membangun rumah tanpa dasar yang kuat sama dengan penyembahan berhala, persekutuan dengan roh jahat, lari meninggalkan Tuhan, tidak mau mendengarkan sabda Allah. Kita masih hadir mendengarkan khotbah-khotbah pada hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya keluarga-keluarga pada hari Minggu hendaknya datang ke gereja untuk ikut misa, ikut ibadah, mendengarkan sabda, mendengarkan khotbah, agar dapat memelihara kehidupan keluarganya. Patut kita sayangkan banyak keluarga yang tidak hadir di gereja pada hari Minggu karena alasan kesibukan, urus babi, urus kambing, iris tuang, cuci pakaian. Itu alasan-alasan yang tidak kuat, alasan-alasan yang menghambat kita untuk membangun komunio dengan Tuhan. Kita juga dapat memelihara kehidupan kita dan berhenti
membangun komunio dengan roh jahat. Jika kita selalu aktif terlibat dalam komunitas basis gereja ini, dalam doa-doa, dalam gerakan cinta kasih, saling memperhatikan di komunitas basis gereja ini. Dengan itu kita membangun rumah di atas dasar yang kuat, berdoa, mendengarkan sabda, dan membahas hal-hal yang terkait dengan kehidupan keluarga di komunitas basis gereja ini. Dengan itu kita membangun rumah di atas dasar yang kuat, menjadi rumah cinta kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan rumah kita menjadi orang bilang rumah merah, rumah roh jahat. Sangat menakutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita bersekutu dengan Kristus, kekuatan yang sangat dahsyat di dunia ini yang menjaga dan melindungi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Tuhan Yesus menjaga dan semoga Ia menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, melindungi saudara-saudara yang sedang dalam perjalanan baik di darat, laut, dan udara, dan memberkati semua rencana hidup kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.